Oke, jadi bab 4 ini adalah infeksi, respon imun, dan mutasi. Nah, ini adalah contoh mutasi spike virus. Angkanya begini, ini adalah virus A ya, virus A. Yang lingkaran ini adalah kulitnya virus. Di masing-masing kulit ini, masih ingat tadi kita belajar tentang glikoprotein, di mana protein ini adalah protein intinya, backbone-nya adalah proteinnya ini, backbone ya. Kemudian dia punya cabang. Nah, cabang ini akan dirangkai dengan gula menjadi glikoprotein. Nah, ikatan antara protein dengan grup gula ini akan menjadi spike-nya virus. Kita namakan spike virus varian A. Katakan saja lah, virus ini menginfeksi kita. Dan kita alhamdulillah selamat. Akhirnya kita selamat itu pasti kita mempunyai antibodi bernama IgG ya, IgG untuk virus A. Nah, someday virus ini bermutasi. Di mana mutasinya? Amati. Dari ikatan ini, amati bentuk gulanya, dia menjadi berubah tempat ke sini dan ada perubahan di nama gulanya. Kalau tadi ada asetil uradik amin, kalau ini asetil galactosamin, maka dia akan menjadi virus varian B, virus AB gini ya. Nah, jika seseorang tadi sudah kena virus varian A, kemudian dia kena virus varian AB, maka dia akan mengulangi proses sistem antibodi dia. Jadi kita kalau ketemu virus itu bukan cuma masalah kuat antibodi Bapak Ibu, tapi seberapa cepat sistem kita, imun kita untuk memproduksi antibodi. Karena antibodi itu sangat spesifik untuk mengenali jenis kuman termasuk virus. Apalagi virus COVID-19 yang informasinya dia adalah virus RNA, di mana ciri khas dari virus RNA itu adalah virus yang mudah bermutasi. Di mana mutasinya? Yaitu pada spike-nya ini, kulitnya. Kalau pada orang biasa, orang awam ya, pada bajunya. Sekarang dia menyerang pakai baju warna merah. Besok dia menyerang pakai baju warna hijau. Antara baju merah dan baju hijau di mata musuh itu sudah berbeda. Butuh senjata berbeda untuk menghadapinya. Jadi itu. Jadi kita bayangkan ada 20 sekian jenis asam amino dan mutasinya ya tinggal dikombinasikan aja berapa banyak bakal terjadi mutasi virus ini. Tapi tidak semua mutasi itu berbahaya. Ada yang lemah, ada yang kuat. Tergantung dari jenis mutasinya yang bersesuaian dengan jenis reseptornya. Oke, sekarang masuk kinerja sistem imun tubuh. Pada intinya adalah pada saat manusia kena virus, virus ini akan mencari spike-nya. Nah, saya sampaikan bahwa yang dicari oleh virus COVID-19 adalah sel yang mempunyai pintu reseptor ACE2 ini. Nah, setelah masuk maka ada perlawanan dong, ada perlawanan sistem imun yang di luar sel dan sistem imun di dalam sel. Jadi kita bagi dua. Jadi pada saat virus masuk ke tubuh kita, dia belum langsung masuk ke dalam sel. Dia baru jalan-jalan mungkin di sekitar jalur udara paru-paru. Dia belum masuk. Nah, di luar sel pun sudah ada sistem imun, ada pasukan reguler. Apa analoginya? Kita hidup satu kompleks perumahan. Ada seorang pencuri masuk ke kompleks perumahan. Di kompleks sudah ada satpam. Itu analoginya. Jadi maka satpam itu akan berusaha menangkap pencuri tadi. Itu analoginya virus masuk ke tubuh kita tapi belum masuk ke dalam sel. Dia masih jalan-jalan di jalur-jalur udara, pencernaan, tapi belum sampai masuk. Tapi di dalam jalur itu sudah ada sistem imun, pasukan imun namanya makrofag. Nah, jika virus tadi masuk ke dalam sel, itu analoginya pencuri sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Jika ada pencuri masuk ke dalam rumah dan yang punya rumah itu sadar, dia pasti melawan.
Sama dengan sel. Jika sel tadi kemasukan virus, itu tandanya bahwa virus tadi lolos dari sistem imun di luar selnya. Sel masih mempunyai satu kesempatan terakhir, yaitu dia melawan virus yang masuk di dalam tubuhnya. Kalau pencuri masuk ke rumah, berarti yang punya rumah punya satu kesempatan terakhir, yaitu melawan pencuri di dalam rumahnya. Tinggal dia berhasil tidak survive. Nah itu ya, oke. Itu tahapannya. Nah sekarang saya akan masuk ke bagaimana komunikasi COVID-19 dengan pintu sel. Jadi apa analoginya? Bagaimana komunikasi atau cara maling masuk ke dalam suatu rumah. Maling masuk pasti mencari pintu. Bagi maling, pintunya bukan cuma pintu yang tempat kita keluar masuk, bukan, bisa jendela, bisa ventilasi, itu pintu masuk bagi maling ke suatu rumah. Bagi virus pun demikian, dia akan mencari pintu yang cocok dengan kuncinya, yang cocok dengan spike-nya. Nah ini virus ya, ini virus SARS-CoV, dia mempunyai S protein. Dia akan berusaha masuk, nah, ini sel, jadi ini sel ya, human cell. Sel itu punya pintu reseptor ini ACE2 ini. Nah dia akan berusaha masuk. Dia melekat dulu, sama aja kayak maling. Dia mendekat dulu, mencongkel dulu, ya. Setelah mencongkel maka dia melebur. Nah virus pun demikian. Begitu dia mencongkel maka dia ke sini, sehingga kulit dia membuka, akhirnya infeksi terjadi dengan cara apa? Materi genetik dia keluar yang akan berlanjut pada replikasi. Jadi perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu, saya ulangi lagi, tujuan virus untuk menginfeksi sel itu cuma satu sebenarnya. Dia numpang untuk beranak. Tapi cilakanya pada COVID-19 ini, kalau virusnya sudah masuk beranak, dia keluar. Jadi satu virus masuk ke dalam satu sel paru-paru misalkan, dia keluar akan menjadi 1000 virus misalkan, tapi selnya tadi akan mati. Jadi begitu dia masuk, dia keluar lagi, tapi selnya ini akan mati. Nah begitu. Nah kalau kita urutkan, jadi virus ini akan menempel dengan menggunakan senyawa penting, yaitu glikoprotein yang tadi sudah kita pelajari. Nah kemudian sebenarnya pada saat virus itu sebelum masuk, di sini sudah ada sel punya namanya sel mempunyai pertahanan awal sebenarnya. Dia bisa mengeluarkan lendir untuk menghalangi dia masuk. Tapi biasanya kalau orang sudah lemah, itu tidak mampu menahan, lendir itu nggak mampu menahan virus, sehingga dia tetap nempel. Nah begitu virus itu berhasil nempel ke reseptor sel, maka dia akan melebur dan menginjeksi material genetiknya menjadi siap untuk direplika, beranak pinak di dalam tubuh sel yang diinfeksi oleh dia. Nah sekarang kita lanjut. Saya lebih zoomkan lagi, jadi akan kita zoomkan ininya, ya. Kita zoomkan pada slide kedua. Ini virus, jadi dia ini, dan yang ini adalah reseptornya, reseptor ACE2. Nah ya ini ya, jadi dia tuh nempel. Jadi ini kalau kita lihat itu nempel. Ini bentuknya nih kayak binding, jadi binding site ya. Nah intinya dia jadi ini, dan akhirnya dia masuk. Dia masuk. Jadi ini sangat kuat Bapak Ibu pelekatannya. Begitu nempel, plek, sudah. Berarti tinggal dia pasti masuk. Kayak maling, begitu dia bisa mencongkel, yang punya rumah bisa ngapain lagi sudah. Dia tunggu di dalam rumah untuk gebukin maling. Kalau dia masih berani dan berani melawan dan kuat untuk melawan. Nah, kemudian kita masuk ke tahap replikasi. Nah begitu virus tadi berhasil masuk ke sini ya, ke dalam sel, dia akan melakukan replikasi menggunakan mesin yang ada dalam sel. Jadi ini mesin. Sel itu mesin. Dia digunakan oleh virus untuk beranak pinak. Sedangkan virus itu makhluk hidup yang tidak punya
organ, dia cuma punya pikiran saja. Dia untuk beranak pinak, dia menumpang organ lain. Ini kayak orang, kalau dalam industri ya, antara orang yang punya merek dengan pabrik yang bikinkan produk. Yang punya merek itu punya ide, dia dibantukan oleh pabrik untuk bikinkan suatu produk, namanya toll manufacturing atau maklun. Jadi virus ini memaklunkan dirinya ke dalam sel, karena sel punya mesin untuk bikin produk untuk dirinya. Intinya begini, satu virus masuk, akan lahir sekian banyak virus, terus selnya akan mati. Begitu. Nah, coba kita zoom, bagaimana tahapan dia untuk beranak pinak. Begitu dia masuk ya, ini virus. Virus ya, ini masuk. Nah, yang dikeluarkan oleh virus di dalam tubuh sel itu adalah apa? Adalah RNA. RNA ini berisi tentang materi genetik. Berisi apa? Berisi tentang sifatnya virus, tentang komposisi virus, tentang resepnya virus. Cuman dia nggak bisa beranak pinak. Makanya dia minta meminjam organnya sel namanya ribosom. Dengan bantuan enzim virus polimerase, maka dia mencetak ulang. Nah, mencetak ulang menjadi 2 negatif strand dan positif strand. Intinya begitu ya. Pokoknya ini resep dicetak ulang di ribosom atas bantuan enzim virus polimerase dan dicetak, akhirnya jadilah virus yang baru. Nah, sekarang sudah ada beberapa obat antivirus namanya yang fokus ke sini menghentikan virus polimerase. Cuman untuk COVID-19 belum ditemukan. Jadi enzim itu spesifik. Kalau kita pakai sembarang antivirus nggak ketemu, nggak bisa. Karena virus ini bermutasi. Contoh, saya tahu virus COVID tipe A. Dia saya cari riset ini, setahun kemudian saya dapat antivirusnya. Tapi pada setahun kemudian sudah terbaik, ini virus sudah berubah. Apakah antivirus saya masih efektif? Tidak, karena ini sangat spesifik. Ya, sangat spesifik. Jadi tidak berfungsi lagi. Makanya antivirus itu bisa dicari kalau virus itu sudah tidak mutasi. Jadi sudah melewati masa mutasi, akhirnya stuck, dia sudah nggak berubah lagi. Terakhir ini kayak gitu. Nah, baru kita bisa bikin antivirus. Nah, sekarang adalah yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bertahan sampai mutasi terakhir. Nah, obat yang saat ini yang banyak digunakan saat ini, contohnya untuk Ebola dan sebagainya, itu adalah penghentian RDRP ini. RDRP itu adalah suatu namanya RNA dependent RNA polymerase, yaitu yang menghambat enzim ini. Dihambat di sini sehingga virus masuk tidak bisa beranak. Tapi belum membunuh virus ya. Maling masuk ke dalam sel dikunci, tapi belum membunuh malingnya. Itu aja. Oke. Sekarang coba kita urutkan respon imun. Saya di sini bikin 4 tahapan, stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Saya awali dari stage 1. Pada tahap ini adalah virus itu masuk ke tubuh tapi belum menginfeksi. Jadi maling sudah masuk ke kompleks perumahan tapi belum sampai masuk ke rumah. Ini poinnya. Jadi dia masih mencari pintu ACE2. Terus apa sinyal sel? Sel masih belum mengeluarkan sinyal. Jadi seperti apakah yang punya rumah itu tahu kalau ada maling lewat di pinggir jalan, di depan rumah dia belum tahu. Tapi mungkin sapam tahu ada satu yang gerak-gerik yang berbeda. Makanya satu di sini imun respon sudah ada yang tahu, sapam mulai tahu. Makanya di tubuh kita sudah ada di dalam luar sel itu, di luar sel itu ada namanya antibodi SIGA namanya. Jadi suatu antibodi, ya kita bersyukur Allah memberikan skema ini. Ini persis Bapak Ibu di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kecil aja. Jadi kita bisa atur ini seperti kehidupan sehari-hari. SIGA ini adalah satu antibodi awal yang dikeluarkan bersama lendir. Jadi makanya Bapak Ibu kalau begini, kita tidur nih, terus pagi harinya kita agak flu, kok ada lendir ya, bersyukurlah.
berarti antibodi Anda jalan. Karena dia yang lendir itu berisi tentang antibodi dan dia berusaha mengeluarkan virus tadi itu atau kuman itu tadi. Itu ya. Jika tahap 1 ini gagal ya, artinya antibodi gagal, saking banyaknya virus yang masuk, terus kemudian apalagi virusnya canggih atau malinnya canggih sehingga dia bisa masuk ke rumah, maka masuk ke stage 2. Pada tahap stage 2 ini virus sudah berhasil masuk. Jadi virus sudah berhasil masuk. Maling sudah masuk ke rumah. Gitu kan? Tapi sapam tahu. Makanya di tubuh kita pun ada sapamnya, namanya makrofag. Dia tahu. Nah, sel yang kemasukan virus akan mengeluarkan sinyal. Sinyal dia namanya interferon, yang kedua sitokin. Interferon itu seperti gini, rumah saya kemalingan ya. Kita ngasih tahu tetangga, aku kemalingan gitu loh. Itu interferon. Kasih tahu tetangga-tetangga kita supaya tetangga kita itu waspada. Itu interferon. Jadi sel ini akan ngasih tahu tetangganya untuk menutup dirinya. Dengan cara apa? Akan membuat lendir makin banyak. Begitu. Jadi kalau kita hari pertama agak flu dikit, hari kedua kok tambah akeh, tapi belum demam, nah itu berarti sudah ada satu virus yang masuk atau kuman masuk dalam sel kita, tapi belum masif. Makin banyak kita keluarin, bantu keluarin terus supaya dia makin sedikit. Terus bagaimana respon imunnya, sistem imun bagaimana? Ada dua, sistem imun yang di luar sel sama di dalam sel. Kalau pada perumahan ada dua sistem keamanan. Yang pertama di luar rumah dia, yaitu ada polisi lah, ada satpam lah dan sebagainya, yang dia berusaha menangkap. Yang kedua di dalam rumah dia. Apa di rumah dia? Ya dia berusaha menghajar maling itu, jika dia masih mampu ya. Nah, sel itu demikian juga di luar sel, artinya di dalam sel, dia melakukan inner cell autophagy. Dia berusaha membunuh virus tadi dengan mekanisme autofagi. Kemudian yang di luar sel bagaimana? Nah, ini di luar sel. Ini di luar sel, ada makrofag, dia akan memakan virusnya dan juga akan memakan virus yang sel yang terkena virus. Jadi itu hukumnya begitu di tubuh manusia itu. Begitu ada sel yang kena virus, dia ngasih tanda, maka makrofag berhak untuk membunuh sel tadi. Begitu. Kemudian lahirlah monosit. Monosit itu adalah sel darah putih dari dalam darah, dia keluar ke dalam sel paru yang terkena infeksi, dan kemudian dia akan memakan virus dan dia berubah jadi dendrit. Pada tahap stage 2 ini, sel yang mati itu tinggi, Bapak Ibu. Nah, jika pada tahap 2 ini sistem imun kita itu mampu mengatasinya, maka ya sembuh kita. Tapi saya yakin pada tahap 2 ini kita belum. Mayoritas masih keok di sini. Lanjut ke stage 3. Nah, pada stage 3 ini virus makin masif. Karena sudah beranak pinak dia. Dan kematiannya makin tinggi. Maka sel ini juga akan mengeluarkan sinyal, makin banyak interferon dan makin banyak sitokin, makin demam dan lain-lain. Kemudian autofagi jalan, makrofag, dendrit dan lain-lain ya. Dan dendrit sudah berhasil menuju ke sel adaptif, sel imun adaptif. Jadi di dalam tubuh kita itu ada suatu badan ya, keamanan bernama limfosit. Dia bertugas untuk membentuk antibodi. Kalau di negeri kita punya satu badan yang menyelidiki suatu kasus perkara. Bukan polisi reguler, bukan. Mungkin di polisian namanya reserse atau intel. Lebih tinggi lagi mungkin bin. Dia mencari cara siapa yang berbuat keonaran itu, gitu kan? Yang begitu dia dapat suatu temuan, suatu konklusi dari suatu perkara, maka dikasihkan ke reguler untuk menangkap di sana. Nah, pada saat ini, pada tahap 3 ini, dendrit
sudah menuju ke limfosit, limfosit akan bikin IgM. Apa sih dendrit itu? Dendrit ini adalah, kok di kita itu adalah begini, pada saat kita ada suatu perkara, ada kejadian, maka dendrit seperti suatu polisi atau intel yang menangkap seseorang, diinterogasi, mencari data. Data itu diolah, dikasihkan ke mungkin bin atau reserse. Ciri-ciri. Nah, itu kan. Nah, limfosit itu seperti bin atau reserse atau intel. Dia mengeluarkan suatu teorema bahwa kemungkinan penyebabnya adalah ini itu. Kemungkinan pelakunya adalah ini itu. Itulah. Namanya di kita namanya IgM. Belum pasti, masih perkiraan. Nah, ini IgM-nya akan memandu sistem imun, pasukan imun, makrofag dan sebagainya untuk mencari pelaku seperti tanda dari IgM. Pada IgM ini belum tentu demam. Sehingga berarti IgM ini masih belum tentu bisa menangkap pelakunya. Dia masih ngawur. Gitu ya. Dia masih ngawur. Sehingga manusia ini yang kena infeksi tahap 3 ini makin tinggi demamnya. Makin sakit semua badannya. Nah, kemudian terakhir stage 4. Pada stage 4 ini, alhamdulillah, jika kita menemui stage 4, berarti Anda mau sembuh. Artinya, dari IgM ini yang masih perkiraan-perkiraan ini akan menghasilkan IgG namanya, atau namanya antibody. Dialah yang akan menangkap virus. Dialah yang lebih tahu siapa dalang virus ini, sehingga dia mudah ditangkapnya. Nah, jadi, ini semua adalah skema-skema yang bisa kita pelajari dan kita analogikan untuk memudahkan. Nah, tantangannya begini Bapak Ibu. Seberapa cepatkah atau lamakah waktu dari mulai stage 1 sampai Anda mendapatkan stage 4 ini? Semakin lama, semakin banyak sel yang mati. Kalau banyak sel mati, maka makin banyak korban. Di situ. Jadi ini yang bisa kita analogikan lebih dalam. Pada stage 4 ini, maka seluruh keluhan Bapak Ibu akan hilang dan Bapak Ibu sudah mendapatkan namanya antibody, maka Bapak Ibu selamat, Anda sudah dapatkan senjata untuk melawan virus jenis A, jenis yang menginfeksi Anda. Tapi belum tentu untuk virus yang lain. Gitu ya. Itu poinnya. Nah, gimana kalau ini saya kalau saya analogikan di satu negara. Masih ingat dulu waktu setelah sekolah namanya ada Ipolek Sosbud Hankam, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan. Jadi itu yang bisa kita analogikan di sini. Oke, saya bikin kasus di satu negara itu ada korupsi, massal. Pada saat korupsi berlangsung, belum banyak yang tahu. Rakyat pada saat ini masih belum tahu juga, masih adem ayem saja. Ekonomi berjalan, ya kan? Semua santai-santai aja. Nah, suatu saat korupsi ini sudah menyentuh pada permasalahan yang masif, permasalahan di mana uang sulit, kemiskinan merajalela, maka ada stage 2. Jadi rakyat makin miskin, kemudian disparitas makin tinggi. Akhirnya rakyat ini mulai protes. Mulai siaga, protes ya, dan demo. Gimana keamanan? Yang jelas yang turun pertama kali dalam setiap kali ada demo itu siapa? Ya polisi, Brimob dan sejenisnya untuk mengamankan demo tadi. Demo makin masif. Ingat kita pada waktu demonstrasi, kan banyak korban. Baik korban yang di jalan-jalan maupun pelaku demo. Jika aparat keamanan tidak berusaha mencari siapa penyebab hal ini, maka ini akan masif kerusakannya ini.
pada stage 3 sampai stage 4. Nah, stage 4 itu apa? Adalah sistem keamanan sudah berhasil mencari, oh ternyata kerusakan ini akibat dari ekonomi yang macet yang dilakukan oleh para koruptor. Maka dengan sadar, maka Intel langsung menangkap koruptor tadi, kemudian mengambil uangnya lagi, menghukum mati dia, dibunuhlah dia. Akhirnya rakyat akan tenang lagi, tidak demo lagi. Cuman lihat ini, lihat berapa banyak kerusakan sudah ada. Jika bayangin, kita punya warga negara, satu negara ini 2 juta, kerusuhan sehingga sampai membunuh hampir separuhnya. Saya yakin negara ini kolaps. Ini kolaps sekarang ini. Jadi makanya semakin lama suatu sistem keamanan satu negara itu mencari tahu, mendapatkan jawaban dari satu kerusuhan atau suatu kejadian, maka semakin banyak kerusakan terjadi. Jadi ini adalah gambarannya. Jadi yang adaptif HANCAM ini di sel kita namanya limfosit. Limfosit. Kalau di negara adaptif itu ya kayak ini, FBI sama apa ini, CIA ya gini. Terus siapa yang regulernya? Ini polisi, ini reguler. FBI ini siapa? Inilah IGM ya. Kemudian siapa yang ke sini? Polisi yang menangkap, menyelidiki di sini, ini ada dendrit. Kan gampang. Kemudian ada di sini sudah mendapatkan antibodinya. Nah, ini antibodinya. Dia menangkap, mengasih tanda, ini loh yang membuat kerusuhan negara ini, maka polisi tangkap dia, ditangkap. Jadi ini analoginya. Jadi antibodi itu memberikan tanda suatu cara, satu marker bahwa ternyata dialah biang keroknya, dialah virusnya, dialah kumannya, dialah banditnya. Begitu ditandai maka ada yang fagosit, ada yang menangkap. Siapa menangkap? Pada saat kita makrofag, ya, basofil, neutrofil, sel NK, CD8, natural killer, atau limfosit killer ya, CD8, itu mereka. Kalau kita siapa? Ya polisi, tentara mungkin ya, kemudian aparat keamanan yang lain, yang reguler. Sedangkan yang ngasih tanda adalah mungkin hasil dari kerjaan intelijen. Itu analoginya di dalam sistem keamanan di suatu negara, persis dengan sistem keamanan di tubuh kita. Cuman beda bahasa saja. Sekarang mutasi COVID-19 akan terus berlangsung. Siapkan diri kita, belajarlah mumpung ada waktu. Memutus rantai COVID-19 butuh ilmu dan kemauan. Ini adalah perang tingkat sel tubuh kita. Ayo kita lawan. Kalau di negara kita itu ibaratnya ini adalah problem di anak bangsa. Ayo kita selesaikan. Karena ada fitnah. Bukan antar negara, ya kan? Kalau kita perang sel dengan sel, ini ibarat kita perang dengan antar negara. Ibarat sel dengan bakteri, sama-sama sel. Kalau virus beda. Virus itu kayak fitnah. Ini bukan sel. Dia numpang menggunakan tubuh sel untuk beraktivitas. Fitnah, pemahaman, menumpang tubuh warga negara untuk melakukan aktivitas. Dan itu butuh kecerdasan sistem keamanan. Di sel kita butuh kecerdasan dan kecepatan sistem imun untuk mencari tahu siapa penyebabnya. Nah, ini pas saya pakai gambar ini ya, pas 17 Agustus. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Nah, sekarang setelah kita tadi merangkai, sekarang kita masuk ke bab kelima, yaitu strategi perang.